Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 kelas PTIKD jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Ridwan Daud Mahande MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Struktur Pengetahuan Ilmiah. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya pada kelompok 8 ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amanuzul Saputra, lalu ada saudara Muhammad Iksan Laudin, lalu ada saudara Sahrul, dan saudari Nadila Edi. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nadila Edi untuk menjelaskan materi yang pertama. Pertama, jenis pengetahuan. Apa saja jenisnya? Yang pertama, pengetahuan eikasia. Tingkat eikasia ialah pengetahuan yang paling rendah yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Yang kedua, pengetahuan pistis. Pengetahuan ini mengenal hal-hal yang tampak di dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat diindrai secara langsung. Yang ketiga, pengetahuan denoia. Pengetahuan mengenai sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Mandamus Atmudu Adipiski Evkendi Fincher. Yang keempat, pengetahuan neosis. Pengetahuan yang objeknya adalah arti ialah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologi dan metafisik. Selanjutnya, perbedaan pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Apa saja perbedaannya? Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dipahaminya. Hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan validiti pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menuju pada segenap pengetahuan sistematik. Selanjutnya yaitu ciri pokok. Apa saja ciri pokoknya? Pengetahuan ilmiah memiliki ciri pokok yang pertama yaitu empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima, verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Susunan pengetahuan ilmiah. Apa saja susunannya? Yang pertama yaitu langkah ilmu pengetahuan, yaitu perumusan masalah, pengamatan dan pengumpulan data, pengamatan klasifikasi data, perumusan pengetahuan, tahap ramalan, dan pengujian kebenaran hipotesa. Selanjutnya siklus empirik, yaitu observasi, induksi, deduksi, kajian, dan evaluasi. Penjelasan dan ramalan. Penjelasan ialah pelengkap dari permulaan suatu penelitian yang dicatat menjadi hipotesa yang baik. Ramalan adalah kebenaran yang belum diuji sesuai dengan masalahnya. Limas ilmu. Dasar limas meliputi semua data yang diperoleh suatu disiplin ilmu tertentu melalui pengamatan percobaan, sedang puncak limas tadi diduduki oleh teori.
Oke, materi selanjutnya sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan? Berikut ini adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan, antara lain rasa ingin tahu yang tinggi, skeptis terhadap sesuatu, jujur mengungkapkan fakta, objektif melakukan penilaian, dapat membedakan fakta dan opini, berpikir secara kritis dan teliti, terbuka dan rendah hati, disiplin dan tekun, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.